Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat dan karunia yang besar kepada kita semua, sehingga dengan izin rahmat dan hidayahnya pada pagi hari ini insyaallah kita melanjutkan kembali kajian kita tentang Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik, nama-nama Allah yang indah. Kita insya Allah hari ini membicarakan nama Allah yang ke-65. Nama Allah yang ke-65 yaitu Al-Wajid. Al-Wajid. Al-Wajid artinya yang maha menemukan, yang maha mendapatkan apa yang dikehendakinya. Kata Al-Wajid sendiri itu berasal dari kata wajada yajidu wajdan. Wajada yajidu wajdan artinya menemukan atau memperoleh. Tapi kadang-kadang kata wajada itu ada juga yang mengartikan mengetahui. Kadang-kadang bisa juga diartikan wajada itu membaca, kadang-kadang diartikan juga artinya melihat. Jadi pengertiannya itu tergantung kepada konteks kalimatnya ya, sesuai dengan susunan kalimatnya. Kadang-kadang artinya bermacam-macam lah. Kita pernah kalau mendengar ada istilah manjadda wajada. Manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan. Nah, di sini artinya mendapatkan. Jadi menurut susunan kalimat tadi, wajada itu diartikan mendapatkan. Siapa yang bersungguh-sungguh mendapatkan. Jadi kalau hendak memperoleh sesuatu menurut peribahasa ini harus berhikmat, manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan. Sungguh-sungguh itu artinya tentu berusaha lah, berusaha berhikmat, berusaha dengan sekuat tenaga, berusaha dengan setiap kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Walaupun sebenarnya perbuatan kita tidak memberi bekas, kita sudah tahu itu. Cuma kita disuruh berusaha. Usaha kita itu mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala lalu dikabulkan. Maka sesungguhnya Allah lah yang menggerakkan, Allah lah yang memperbuat. Allah Al-Wajid, Allah yang maha menemukan, itu apa maksudnya? Allah Al-Wajid itu artinya Allah adalah zat yang mendapatkan apapun yang dikehendakinya. Jadi kalau Allah menghendaki sesuatu mesti dapat. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi, tidak ada satupun yang bisa merintangi, dan tidak ada satupun yang bisa menolak. Jadi Allah mendapatkan apapun yang dikehendakinya. Beda lawan kita lah. Kita hendak sesuatu belum tentu dapat. Berusaha belum tentu dapat. Tidak berusaha apalagi belum tentu dapat. Makanya berapa kali kan kita membicarakan, yang penting berusaha dulu lah. Kita tidak memberi bekas karena kita tidak bisa mendapatkan sesuatu kalau bukan Allah yang mendapatkannya. Makanya usaha kita itu diiringi dengan doa. Orang juga tidak diajarkan berdoa saja tanpa berusaha. Berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kami kebaikan di dunia, berikan kami kebaikan di akhirat, lepaskan kami dari siksa api neraka. Tapi kada berusaha, kada kawan juga. Maksudnya kawan di sini kada diajarkan macam itu. Kalau hendak baik di dunia berusaha, usahakan dengan baik. Kalau ingin baik di akhirat berusaha.
Kalau ingin lepas dari api neraka pun juga berusaha. Makanya kita diajarkan supaya setiap kegiatan, setiap usaha yang dilakukan itu harus meliputi ketiga-tiganya. Ini 3 macam nih lah. Pertama, kebaikan di dunia. Kedua, kebaikan di akhirat. Ketiga, lepas dari api neraka. Kita sembahyang seharusnya ketiga-tiganya dapat. Kita sembahyang seharusnya ketiga-tiganya dapat. Ada enggak dapat dunia dengan kita sembahyang? Ini berjamaah nih silaturahim dunia itu. Orang ke sana kemari berjalan saling jauhan, olahraga, kita olahraga juga besok kan. Sembahyang itu juga olahraga, ada kesehatannya di situ. Banyak banget ternyata. Mata kita itu pada waktu kita rukuk, pada waktu kita sujud, asal jangan dipajam makan, asal jangan berpajam lah. Dibuka mata pada waktu sujud, pada waktu rukuk itu. Ya memang diajarkan kan kita itu supaya jangan berpajam pada waktu sembahyang. Walaupun berpajam itu boleh aja. Tergantung mana yang lebih khusyuk kita sembahyang antara berpajam dan tidak. Tapi yang diajarkan itu supaya dibuka matanya. Itu ternyata manfaatnya adalah untuk mengencangkan urat-urat mata di sini supaya mata ini tajam kuat kada lakas kabur. Itu gunanya. Yang paling ngalih itu ujar nih, palahnya ujar orang kada ahli juga. Darah itu yang paling sulit itu naik ke atas, dipompa oleh jantung, ini ke atasnya saling ngalihannya, berat jantung untuk memompa. Karena posisinya di bawah jantungnya, kepala kita di atas. Makanya pada waktu rukuk, pada waktu sujud itulah kesempatan darah itu kemudian lebih cepat mengalirnya. Ma'aluri tubuh kan, makanya disuruh sujudnya belawas sedikit, jangan terlalu cepat tuh karena itu dari segi kesehatan luar biasa. Jadi maksud ulun sembahyang itu ada juga kebaikan dunianya gitu Tidak semata-mata hanya ibadat kepada Allah. Kebaikan akhiratnya Pang nyata jelas sudah. Yang pertama sekali itu dilihat oleh Allah nanti dari amal hamba itu adalah sembahyang. Di akhirat itu kan kalau sembahyangnya baik, amal lain diterima. Sembahyangnya kurang, sembahyang ditolak, amal lain ditolak. Itu kebaikan akhirat. Lepas dari neraka Bang, orang yang sembahyang itu surga tempatnya. Kunci surga itu adalah sembahyang. Jadi tiga-tiganya dapat. Rabbana atina fid dunya hasanah, dapat. Wa fil akhirati hasanah, dapat. Wa qina azabannar, dapat. Nah, seyogianya yang bagus itu semua gawian mengarah kepada tiga ini. Kita pengajiannya dunianya kita dapat, akhiratnya dapat, insya Allah lepas dari siksa neraka. Pian berdagang kayak itu juga. Tapi kalau berdagang hanya sekedar tulak ke pasar, buka dagangan, kemarian bulik, dapatnya mungkin untung dagangnya saja, akhirat kada dapat. Siksa neraka belum tentu terlepas. Tapi kalau sampean tulaknya dengan niat, aku berniat untuk menunaikan kewajibanku mencari nafkah, sampai di pasar pulang berjualan dengan benar, dengan baik, tidak ada dusta, tidak ada sumpah, tidak ada penipuan. Kalau mau ukur ukuran sesuai ukurannya, kalau 1 meter ya 1 meter, jangan dikurangi, kalau nimbang jangan dikurangi, tidak ada kecurangan. Niatkan semuanya itu untuk ibadah pada Allah. Dunia dapat duit, akhirat dapat pahala. Orang yang jujur tempatnya dalam surga, lepas dari neraka. Nah itu yang dulu sering kita bicarakan. Kenapa maka Allah menyatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada aku. Karena semua gawian kita itu bisa menjadi ibadah.
Kita kan sering bicarakan dulu kalau jangan sampai malah terbalik, gawiannya gawian ibadah tapi dapatnya dunia aja, jangan rugi kita. Bagawe ibadah akhiratnya kada dapat, padahal gawian akhirat. Misalnya kayak itu tenang. Zakat tuh pakai gawian akhirat, tapi kalau hanya beagak jadi dunia jadinya. Sembahyang tuh gawiannya gawian akhirat. Tapi kalau kita datang sembahyang hanya untuk menunjukkan aku nih rajin, tahu paham sudah. Niatnya itu nang lain. Ya istilah Nabi itu waman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Kalau dia hijrahnya karena Allah dan Rasul, Allah dan Rasul dia dapat. Ini sama-sama gawiannya hijrah itu ibadat. Karena perintah Allah, Nabi dan sahabat supaya hijrah ke Madinah. Tapi kalau hijrahnya kata Nabi karena Allah dan Rasul, maka dia dapat Allah dan Rasul. Tapi waman kanat hijratuhu lid dunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Tapi kalau hijrahnya itu karena ingin mendapatkan dunia atau karena ada perempuan yang mau dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dapat itu saja. Jadi gawian akhirat itu pun bisa jadi hanya dunia dapat, akhirat kada dapat. Yang paling lucu itu dunia kada dapat, akhirat kada dapat, gawiannya lapah menggawe. Nah itu yang kita takutan. Nah ini kisah mendapatkan adalah Allah tuh mendapatkan apa yang dikehendakinya, kita belum tentu mendapatkan apa yang kita kehendaki. Lalu diajarkan kita berdoa, diajarkan kita berusaha. Ulun berulang-ulang kali menyebut inilah supaya jangan sampai kita itu menganut paham kada usahkan berusahaan misalnya Tuhan mengatur. Ulun kan mengatakan salah, bujur aja juga itu bertawakal. Cuma ada perintah dulu dari Allah berusaha hanyar bertawakal. Fa iza azamta fatawakal Allah. Kalau sudah bulatkan tekad baru bertawakal kepada Allah. Itu yang diajarkan Tuhan. Bisalah orang berdiam di rumah aja dapat rezeki, bisa. Tuhan Maha Kuasa. Jangankan kita laba-laba aja kan di bawah rumahnya ada diselenggarakan di situ aja. Dapat saja makanannya. Tapi kalau burung kan awak, burung mencari baik. Besukan terbang keliling mencari makanan. Kena bulik. Nah di bawah kan kada banyak, paling sedikit nah kalau di bawah. Pernah lah yang melihat burung bawa karung. Ada kalau boleh esok mencari pulang. Makanya istilah orang tuh burung tuh tawakalnya tinggi, kada tahunya nah terbang nih ke mana mencari makanan kada tahu. Tapi kalau laba-laba kadang berdiam aja ya banyak binatang pengen diam aja menghadang makanan yang datang banyak. Jadi Allah mencontohkan ada sudah. Nah manusia kayak apa? Disuruh berusaha. Enggak itu salah lah orang nyambat bisa ya Tuhan mengatur. Kada salah. Karena memang Tuhan yang mendapatkan, Tuhan yang memberi. Bujur aja. Cuma ada orang kita nyambat syariat kah, bersyariat nah itu nah. Bisa lah Tuhan memberikan ilmu kepada orang tanpa belajar. Bisa enggak? Banyak. Nabi Ibrahim tuh dapat ilmu kan belajaran. Melihat matahari ini Tuhanku, sudah menjadi Tuhan. Imbah matahari tenggelam lain, mulai apa dulu sebenarnya itu mulai bulan, bintang, bulan, matahari. Setelah semuanya itu dipikirkan sidin, oh kada mungkin, pasti ada yang menciptakan semua itulah Allah Subhanahu wa taala. Dapat ilmunya. Tapi nanti disuruh Nabi apakah kayak itu? Nanti disuruh Nabi kada talabul ilmi faridatun ala kulli muslimah muslimatin. Nuntut ilmu itu wajib atas muslim laki-laki dan muslim perempuan. Berarti wajib hukumnya menuntut ilmu, belajar. Wah Tuhan memberi aku ilmu aja. Dapat yakinah ilham laduni. Bujur aja itu tuh bisa. Tapi berapa orang yang dapat ini? Nah jadi ada syariat itu. Nah, makanya jadikanlah setiap usaha kita apapun namanya, istilah orang wahid itu berdimensi 3. Nah, orang wahid nyambatnya dimensi hasanah fid dunia, dimensi ini bahasa wahid para dimensi
hasanah fil akhirah dan dimensi lepas dari api neraka. Napa kan digawe itu? Cuma sumbernya di hati pang dulu lah, non dijaga tuh di hati dulu. Nya ada aja jawab kadang-kadang ya tadi gawiannya akhirat tapi di hatinya dunia. Yang tadi istilah Nabi itu paman kana hijratuh waman kana hijratul lid dunia. Hijrah sama-sama hijrahnya nih sama mbak-mbak. Nang seikung karena Allah, nang seikung karena dunia atau aja Nabi karena perempuan yang mau dinikahinya. Maka itu aja yang dia dapat. Nah kita kembalilah al-wajid. Jadi al-wajid itu artinya mendapatkan, menemukan apa yang ditemukan, sesuatu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan didapatkan oleh Allah. Kalau Tuhan menghendaki. Semua yang dikehendaki Allah hadir di hadapan Allah. Allah al-wajid tampak jelas dari kemampuannya menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi kalau Tuhan menghendaki dapat artinya tercipta. Dan dari sesuatu yang tidak jelas itu bisa menjadi jelas. Karena Allah Maha Kuasa berbuat sesuatu. Allah sendiri tidak memerlukan apapun. Jadi Allah ingin menciptakan makhluk. Allah ingin menciptakan makhluk. Kemudian kita diberikan beban taklif. Jadi manusia dan jin itu diberikan beban taklif. Lalu kita diberikan akal dan pikiran. Binatang tidak. Allah menciptakan binatang tapi tidak ada beban taklif. Pernah yang mendengar sapi disuruh sembahyang, ayam disuruh puasa. Walaupun dalam kisah ada hari Asyura itu ada kisah semut-semut pun puasa. Ada yang pernah memberi makan nih pada hari Asyura itu roti. Kan ada di sikukung samut nama marakinya. Padahal di padang samut. Ada kisah-kisah macam itu. Tapi tidak ada beban mereka untuk puasa. Kita ada kewajiban. Jin juga seperti itu. Allah tidak membutuhkan sesuatu, tidak memerlukan sesuatu, tapi Allah menghendaki sesuatu. Apakah ada gharat? Apa itu gharat? Maksud kalau Allah menciptakan makhluk? Tidak. Tidak ada. Karena apapun yang dilakukan oleh makhluknya tidak mempengaruhi sedikit pun tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah pian dulu hadis itu. Andai kata Allah dalam diskusi, orang yang paling awal dari kamu sampai orang yang paling akhir dari kamu, dari jin dan manusia semua meminta kepada aku dan aku berikan permintaannya, tidak mengurangi sedikit pun dari kerajaanku. Atau misalnya ada lagi, andai kata orang yang mulai dari awal dari kamu sampai orang yang akhir dari kamu, dari jin dan manusia, semua durhaka kepada aku, tidak ada yang taat satupun, itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit jua pun. Loh kenapa macam itu? Jawabannya kita sudah tahu, ingat dulu karena Allah Maha sempurna. Jadi Pak kalau istilah sempurna itu kada berkurang, kada melebih apa aja. Maka itu untuk apa Tuhan menciptakan? Untuk kita sendiri. Di dalam Al-Quran memang tidak ada kata al-wajid. Jadi ini nama Allah yang tidak ada tercantum di dalam Al-Quran. Kata al-wajid itu. Tetapi ada di dalam hadis Nabi riwayat Imam Tirmidzi tentang bahwa Allah memiliki 99 nama. Di antaranya itu adalah al-wajid. Inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'ina isman mi'atan ghaira wahid man ahsaha dakhalal jannah.
Sesungguhnya Allah memiliki tis'atan wa tis'in 99 isman nama, mi'atan ghaira wahid 100 dikurangi 1. Man ahsaha, siapa yang menghitungnya, maksudnya menzikirkan, mengamalkannya, dakhala jannah, orangnya masuk surga. Ada yang menerjemahkan siapa yang hafizah, menghafalnya. Tapi tentu menghafal hafizah di sini kan tidak menghafal saja, tapi juga menjadikan dia sebagai sikap hidup. Hafizah itu memelihara, artinya memelihara itu bisa juga menghafal diartikan, tapi yang paling pas itu memahaminya, dihafal dan diamalkan. Kira-kira kayak itu lah. Dakhala jannah, orang itu masuk surga. Nah lalu diantaranya itu ada al-wajidul majidul wahidus samadul qadir. Ada itu kata-kata al-wajid. Tetapi di dalam Al-Quran itu ada kata, ya banyak beberapa kata yang terkait dengan kata al-wajid. Tadi kan al-wajid itu orang yang menemukan. Kalau disandarkan kepada Allah, Allah yang menemukan atau Allah yang mendapatkan apa yang dikehendakinya. Asal katanya tadi wajada yajidu. Al-wajidnya sendiri tidak ada dalam Quran. Tetapi kata wajada dan berbagai tasrifnya itu ada di Quran. Misalnya inilah di dalam surah Sad ayat 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khudz biyadika diksan fadrib bihi wala tahnas. Inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abdu innahu awwab. Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu. Dan janganlah kamu melanggar sumpah, sesungguhnya kami dapati ia, Ayub, Nabi Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Innahu awwab. Ini kisah Nabi Ayub. Ingatlah pian dulu Nabi Ayub. Sidin tuh garing 18 tahun lamanya beliau sakit. Ingat kalau kisahnya dulu tuh. Nah pada waktu sakitnya itu istri beliau yang mencari duit tuh nah untuk makan. Suatu hari kada dapat gawian, karena gawiannya kada tetap kayak kita lah bulanan kada. Hari ini tuh mencari ada gawian kuliahan boleh, esok mencari pulang gitu. Suatu saat tidak dapat gawian, tidak dapat duit. Karena untuk memberi makani Nabi Ayub, memberi makani suami dan dia sendiri, lalu memotong rambut. Itu kalau lagi salah, rambutnya panjang, rambut ini Nabi Ayub dipotong, dijual, duitnya ditokrakan makanan. Nabi Ayub tuh kada tahu. Setelah selesai makan, membuka tutup kepala, rupanya lah kelihatan rambut handap. Takajud Nabi Ayub, kenapa rambut ikan handap? Ya bahasa kita kayak itu. Dipotong. Kenapa dipotong? Tadi kada kulihan gawian ulun supaya kawan ukarakan pian makanan ulun jual rambut. Marah Nabi Ayub karena kada beizin, kada bepadah. Lalu bersumpah, nanti kalau aku sehat, ikamku pukul 100 kali. Sumpahnya itu. Imbas sudah sidin sigar, menyesal sidin bersumpahnya. Kasiannya Bang bini maharagu 18 tahun memelihara nang bini aja nang kawa beparak tuh karena awak sidin kan berbau. Kulit nih penyakit kulit nang berbau tuh nang. Orang kada wani beparak. Ada purun memukul tapi bersumpah sudah. Nah kata Allah ini jangan engkau melanggar sumpah. Lalu Allah mengilhamkan lawan beliau supaya kalau di sini Pak seikat rumput. Nah, wahus biyadika diksan
ambillah dengan tanganmu itu seikat. Di sini ditafsirkan rumput. Ada juga dulu mengartikan lidi lah. Dikumpulkan 100, pukulakan sekali aja mukul, kalau 100 kali itu. Jadi sumpah tidak dilanggar, bini tidak tersakiti. Nah di sini ada kata-kata wajadnahu. Nah wajadnahu sabiran. Wajadnahu itu dari kata wajada tadi. Apa artinya? Inna sesungguhnya kami wajadnahu mendapati ia Nabi Ayub sabiran, orang yang sabar. Karena 18 tahun itu sakit parah luar biasa sampai istilah orang wahine terisolasi, tak asing dari keluarga dan masyarakat, tidak pernah mengeluh. Bagus juga Pak lah, jangan kawa kayak itulah kita. Jangan mengeluh sakit kayak apapun. Kawal lagi ada kayak itulah menurut Nabi Ayub. Bahkan ada riwayat yang mengatakan kulit beliau itu dipenuhi dengan ulat dan ulatnya kelihatan. Bahkan ada yang menceritakan ceritanya itulah apakah berlebihan nggak tahu loh itu. Kalau ulat tuh gugur, Pak, diambil sidin boleh kakan pulang. Makan sidin di kulitku, aku kalau memberikan apa-apa, makan aja kulitku habisakan situ. Oh. Jadi hipok. Kalau bau awaknya seikungan, makanya kan kalau diam di rumah, lawan keluarga, diasingkan, nang bini aja nang melihara. 18 tahun lamanya beliau. Sabarnya luar biasa, tidak pernah mengeluh walaupun sakitnya sakit benar. Namun kita panggil kita kayak apa kita? Nah ada sakit kan mengeluh lah. Nah itu bedanya kita tuh suka mengeluh. Padahal Pak mengeluhnya itulah punya akibat juga Bang lah. Walaupun secara manusiawi wajar karena orang sakit. Tapi sebagai hamba Allah, nah itu bermasalah juga Bang. Yang dikeluhkan itu apa? Sakit. Siapa gerang nang? Nah lalu bila sudah ke sana itu berarti kita tidak ridho dengan takdir Allah. Menurut orang belajar nang kayak itu apa itu? Ada pas jadinya. Maka berdoa saban subuh, falakal hamdu ala maqadait. Ya Allah ya Tuhanku, bagimu segala puji apapun yang kau takdirkan pada diriku. Itu kalau doa kita nambah kunut Bang, nak ada kunut kita tahu Bang. Kayak itu kalau tiba-tiba sedikit sakit kepala aja sudah keluhannya bilang sampai kada ke masjid. Boleh aja kalau aja kada ke masjid orang jangan kepala sakit. Mengeluh terus. Dapat duit mengeluh, kada dapat duit makinnya Anda kayak apa itu Anda tahu. Nabi Ayub dimiskinakan, nyasa sini sugih benar, dimiskinakan. Ini gawiannya iblis saja. Allah membanggakan kan kepada iblis dan makhluk-makhluk lain. Coba lihat hamba yang namanya Ayub itu, taatnya kepada luar biasa. Ujar iblis, wahai Tuhan, iblis supaya bisa berpandir lawan Tuhan harus benar-benar cuma dikutuk atau aja dekat lawan Tuhan itu cuma durhaka. Bujur aja taat lawan Engkau ya Allah karena ini sugih. Coba pian miskinakan han jahatnya pak orang jadi iblis tuh orang sugih disurahkan dimiskinakan. Kalau nya miskin kada mungkin lagi taat lawan pian wahai Tuhan. Kada jar Allah, aku maha tahu, dia tetap taat. Coba miskinakan dulu, mau digasaknya oleh iblis Pak. Tuhan ingin membuktikan lah, bukan karena mengikuti kemauan iblis, ingin membuktikan sebagai contoh untuk manusia. Dimiskinkan, kada bisi harta sama sekali, habis. Makin miskin, makin taat lawan Allah, bertambah sekalinya. Nah coba lihat ujar apa, tuh ya, Ayub sudah miskin. Lebih harap taatnya dibanding waktu sugih.
bujur aja jadi iblis Tuhannya inya pang sehat coba garingakan jahatnya iblis coba sudah dimiskinakan digaringakan pulang ya garing itu sampai 18 tahun tadi ternyata tidak pernah dia berubah. Kenapa? Inna wajadnahu sabiran, kami mendapatkan, nah kita mendapatkan tadi sesungguhnya dia sabiran, orang yang sabar. Ni'mal abdu, dialah hamba yang paling baik. Innahu awwab, dan dia amat taat ya. Awwab itu sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah 18 tahun disembuhkan penyakitnya, dikembalikan kekayaannya, jadilah beliau sehat walafiat dan kaya raya kembali. Jadi Nabi itu Pak ada nang sugih, ada nang miskin, macam-macam tuh dijadikan Allah contoh. Nabi Ibrahim itu Pak sugih benar, makanya berkorban aja ribuan. Kita berkorban seikong ngalih, kalau sapi seikong kita bertujuh. Nabi Ibrahim itu 100 sapinya sekali berkorban, 1000 kambingnya sorangan aja dan mun kita seekong kambing kan senang lapahan kalau hakun dikorbankan daripada berkorban. Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, apalagi Nabi Sulaiman itu kekayaannya lebih tapi Nabi. Jadi artinya nang sugih-sugih itu jangan khawatir, tapi turutin Nabi nang sugih itu. Nah miskin bang, jangan khawatir juga, banyak nabi yang miskin. Nabi Muhammad tuh Pak sugih asalnya, dalam bukan gitu. Pada waktu meninggal itu kan ditinggalkan oleh Abdullah, itu seorang budak ngarannya Ummu Aiman. Waktu itu belum Ummu Aiman pangaran. Kemudian setelah anak Aiman hanya ngaran Ummu Aiman. Kemudian kalau ulun kada hilap itu ada sekitar 6 ikung ontak kah ditinggali, pokoknya ada ternak ditinggali itu nah. Lawan Mama Sidin meninggal wafat mama beliau umur 6 tahun dipelihara oleh Abdul Muthalib. Ini kaya raya juga nih Pak Abdul Muthalib ini. Sugihnya luar biasa. Ingatlah pian cerita Abraha, 100 ekor onta Sidin itu nanti diambil Abraha. 100 ekor onta tuh ganal Pak. Berapa di Beruntung Jaya harga onta sih kong berapa? Di sini berapa onta Pak? Kadang-kadang menjual malah onta lah. Onta itu Pak mahal, lebih mahal daripada sapi. 25 juta aja kali 100 sikong berapa? Coba hitungkan mah ada nama sama kalkulator kah? 25. Ini bukan pedagang nih, bisa nih hitung 25 kali 25 juta kali 100 berapa tuh? 2,5 miliar. Nah itu miliarder itu Abdul Muthalib tuh. Wafat Abdul Muthalib dipelihara oleh Abu Talib. Nah Abu Talib ini miskin, anak banyak. Di situ Nabi itu lalu mengganti dengan cara mengembala. Umur 12 tahun, ini bulan Maulid nih rame nih kisahkan Nabi itu bulan Maulid. Dibawa ke Sam. Di situ diketahui oleh seorang pendeta namanya Bahira bahwa ternyata ini adalah Nabi. Karena awalnya itu melindungi terus lawan Nabi itu. Jadi itu pertama kali Nabi ikut dalam dunia dagang. Umur 17 tahun beliau aktif berdagang. Bahkan ada penulis yang menulis mulai dari umur 12 tahun sampai umur 40 diangkat jadi rasul, beliau itu mengunjungi 17 negara untuk berdagang. Ke Yaman, ke Najd, ke Sam, kemana-mana itu. Dan beliau jadi manajer perusahaan Khadijah. Karena Khadijah itu saudagar. Bahkan ada yang mengatakan hampir sepertiga kekayaan kota Mekah ada di tangan Khadijah. Siapa yang mengelola usaha itu? Nabi Muhammad. Kita jarang kan dengar Nabi sugih kalau karena Nabi kada mau sugih. Sebelum diangkat jadi rasul itu ada buku ngarannya Nabi Muhammad sebagai pedagang.
Itu diceritakan itu kemana-mana sidin, apa yang digawe sidin, lawan siapa-siapa hubungannya, apa yang didagangkan, lengkap tuh. Makanya Nabi mengatakan usaha yang paling baik itu berdagang, karena sidin berdagang. Tapi imbah diangkat jadi rasul, sidin berhenti, terus berdakwah dan beliau tidak mau meninggalkan kekayaan. Nah kita kembali ke sini dulu lah, kena ke Jawa nih. Inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Sesungguhnya kami mendapatkan Nabi Ayub itu orang yang sabar, dia adalah sebaik-baik hamba Allah dan dia adalah orang yang paling taat. Ada juga di dalam surah Ad-Duha, kita rancak membaca kalau surah Ad-Duha lah, kata-kata wajada ini pada ayat 6 dan ayat 7, ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallam fahada. Itu kah? Kita rancak baca tuh. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallam fahada. Nah ada kata-kata apa yajidka, wajada, yajidka. Bukankah Allah mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Allah melindungimu? Nah di sini yajid itu artinya mendapatkan. Alam yajidka, bukankah Allah mendapati kamu, al-wajid, dalam keadaan yatim, lalu Allah melindungimu. Kemudian wa wajadaka dhallam fahada, dan Allah mendapati kamu dalam keadaan bingung, fahada, lalu Allah memberi petunjuk. Ini ada yang menceritakan Pak bingung ini ketika Sidin ditinggalkan oleh Mama Sidin waktu meninggal umur 6 tahun, Abah sudah tidak ada, tiba-tiba Mama meninggal, beliau bingung. Jadi dolan di sini jangan sesat mengartikanlah, walaupun dal itu kadang-kadang sesat, walau dolin bukan jalan orang yang sesat. Tapi ketika wajadaka dolan fahada jangan diterjemahkan sesat. Ini pakai orang-orang yang jahat nih memelintir jadinya bahwa Nabi Muhammad itu pernah sesat, naudzubillah, hanya diberi Tuhan petunjuk, padahal tidak ada itu. Ini bingung maksudnya. Mama, Abah sudah kadada, Mama meninggal, kemana lagi? Dikubur, bingungnya. Lalu dengan bantuan Ummu Aiman, Allah berikan petunjuk supaya beliau mengikuti Kai Sidin Abdul Muthalib. 2 tahun meninggal lagi Kai Sidin, bingung lagi. Lalu 4 Abu Talib. Nah itu hada, Tuhan memberikan petunjuk. Apa lanjutannya? Wa wajadaka, nah ada lagi wa wajadaka ilan fa agna. Kami dapati engkau dalam keadaan kekurangan. Ailan itu pae bahasa kasatan miskin benar. Tapi fa agna, agna itu sugih, lalu kami cukupkan. Tapi biasanya diterjemahkan kami cukupi. Padahal kalau arti gina itu pae sugih, maka kami kayakan engkau. Nah jadi ada kata-kata wajada. Ya hari ini Pak jam 6:20 karena tadi subuhnya jam 5:10. Pian hitung aja tengah 2 jam tenang. Berarti 10 menit lagi lah. Jangan anak gorengan dulu. 10 menit gorengan dulu. Kita bila kada sampai israk kada tuntong kita nang goreng aja dulu, asal jangan boleh kerja. Nanti kena digerak. Jadi ini kisah kalimat kata-kata wajada. Allah memang maha menemukan dan mendapatkan apa saja yang dikehendaki Allah karena Dia maha kaya. Allah maha memiliki segala-galanya. Allah maha penemu karena Dia maha awal, Dia maha akhir. Allah maha sempurna. Allah tidak membutuhkan siapapun dan tidak memerlukan apapun. Al-Wajid itu makna dari Al-Wajid.
Al-Wajid juga bisa diartikan Allah adalah maha penemu segala ide-ide besar, kreasi yang sempurna, ciptaan yang tiada tara, karena dia maha istilahnya kreator, orang yang menciptakan, dan inovator. Oh, bahasa-bahasa pator-patoran tuh, inovator, kreator, itu bahasa orang ini. Kalau kita tahu juga traktor. Allah berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk pasti memerlukan kepada sesuatu, sedangkan Allah tidak memerlukan kepada sesuatu. Al-Wajid, Allah maha menemukan seluruh makhluknya tanpa ada yang tersembunyi. Nah, jadi kita ini pada ditemui oleh Tuhan nih. Dimanapun makhluknya berada, maka Allah akan menemukan makhluknya. Dan Allah maha tahu baik lahir maupun batin. Semua makhluk berada dalam kendali kekuasaan Allah, dalam kebesaran Allah, pengaturan dan pengawasan Allah, dari sejak belum tercipta hingga sampai meninggal dunia, bahkan terjadi hari kiamat. Bahkan ketika terjadi kiamat, kehancuran dunia, kemudian terjadi hari kebangkitan, Allah Al-Wajid pasti menemukan keberadaan manusia dan mengembalikannya seperti sedia kala. Kalau misalnya kita nyambat, kita bersembunyi aja di manakah Tuhan kada tahu juga? Tidak, Allah akan menemukan dimanapun dan kapanpun. Nah, sebelum kita mengakhiri, kalau sudah kita memahami Al-Wajid itu Allah menemukan, Allah mendapatkan apapun yang dikehendaki, sebagai muslim apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, mantapkan keyakinan bahwa Allah maha menemukan dan mendapatkan apapun yang dikehendakinya. Kita tidak bisa menghindar itu. Yakin betul. Kayak apa aja aku ini begawi, apakah Tuhan tahu dan Tuhan menemukan aku. Itu aja kan. Ini terjaga tuh diri biasanya Pak ini. Ada kritik di hati sedikit saja cepat dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyadari sepenuhnya bahwa dimanapun kita berada selalu ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua amal kita sekecil apapun ditemukan oleh Allah. Faman ya'mal miskala dzarratin khairan ya. Siapa yang beramal baik walaupun sebesar zarah, yarahu, dia akan lihat. Karena Allah menemukan dia dan Allah berikan pahala. Tapi wa may ya'mal miskala dzarratin syarra yarah. Siapa yang membuat kejahatan, perbuatan buruk walaupun sebesar zarah, atom kalau ini sebesar biji sawi, yarahu, dia akan juga lihat nanti akibatnya. Yang ketiga, ini menhandak pula mengamalkan ini. Kalau Allah maha menemukan, kita juga berusaha untuk bisa menemukan. Nah, ini orang-orang aneh. Menemukan sesuatu yang baru, walaupun tidak seperti Allah. Kalau Allah menciptakan kun fayakun, jadi kalau kita tidak temukan yang baru, bahasa orang wah ini namanya kreatif. Nih ada kamera seperti ini, ada nih, ini temuan-temuan terus nih, bahari kan ada. Makin maju dunianya, Allah berikan ilmu yang macam-macam, orang bisa. Sekarang orang berkomunikasi walaupun di Mekah, kawah aja berlihatan di layar monitor, di HP segala macam, ada lah bahari kadang itu. Nah, itu namanya menemukan temuan manusia. Nah, kita ini bisa enggak menjadi orang yang menemukan sesuatu kreatif? Karena itu maka perlu dibekali diri dengan keahlian-keahlian tertentu. Dan yang terakhir, berusaha terus memperbaharui diri. Jadi jangan karena Tuhan lalu ada apa juga sudah Tuhan aja. Kadang itu makin Tuhan atau mestinya makin berhimat memberi contoh lawan anom. Tapi ingatlah tiga macam tadi. Nah, untuk kebaikan dunia, kebaikan akhirat, lepas dari api neraka. Jangan dihimati dunianya, akhiratnya luput. Jangan kayak itu nah ulun maksud. Sudah Tuhan ini kalau usaha gigin, bawa usaha ajar.
ibadat aja bagus. Tapi kalau ada tanggung jawab, masih ada istri, masih ada anak yang wajib nafkahi, kalau kada berusaha dosanya akhiratnya luput pulang gitu nah. Ibadat tetap dilaksanakan, tapi semua gawian jadikan ibadat. Jadi kada terhambat Pak. Nah, yang terakhir 5 menit lagi. Itu jamnya pas pin aja tuh nah. Jamnya pas pin. Nyaman Pak pilih jamnya pas Pak, ya kasih aja nah. Pian ada di muka lah. Aja bila sampai ke angka 4 tuh jarum panjangnya ampihan kita. Khasiatnya al-wajid artinya yang mendapatkan segala yang dikehendakinya. Barang siapa berzikir dengan dia seperti dikatanya ya wajid atas tiap-tiap suap dari makanan, insya Allah dikuatkan hatinya. Ini kalau hati ini pindah longgar apa pindah kada pindah hati itu bagus berzikir ini nah. Makan bismillahirrahmanirrahim ya wajid. Bismillahirrahmanirrahim ya wajid. Ya wajid sesuapan sekali nyambat. Jadi kata guru kita di Matapura ini di dalam kitab Senjata Mukmin ya Josin Kadri lah, siapa yang berzikir dengan membaca ini ya wajid atas tiap-tiap makanan insya Allah dikuatkan hatinya. Jangan dianggap remeh lah, hati kuat lah, ini modal nih, bilanya hatinya kuat tidak ada persoalan di dunia ini yang menyakitkan hati dan membuat dia menderita, tidak ada. Karena hatinya kuat. Tapi kalau hatinya lemah, sebanyak apapun nikmat Tuhan ada aja nang duit banyak aja sudah, fasilitas hidup cukup aja sudah, cara baik cukup ada aja nang disakitakan hati karena hatinya kada kuat. Nah, gimana caranya? Ya wajib. Bismillahirrahmanirrahim ya wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Napas sudah baiklah, sedanglah. Pian lawas sudah menghadang sampai ke keempat. Ada kadang alih pang diputar keempat belaju kalau aja pang. Mudah-mudahan Allah yang Maha Rahman lagi Maha Rahim memberikan kita ilmu yang manfaat, membersihkan hati kita dari kotoran, dari noda dan dosa, membersihkan seluruh anggota tubuh kita dari kotoran, noda dan dosa, dan kita diselamatkan di dunia, diselamatkan di akhirat dan dilepaskan dari siksa neraka. Ala hadzin niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.